Hai, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 8 Ekonomi Syariah 6D akan mempresentasikan sebuah materi tentang teori-teori berbasis keadilan ekonomi politik. Langsung saja, yuk kita simak videonya. Saya Vivi Ayu Rahmawati, NIM akhir 158. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu deskripsi. Salah satu definisi dari ilmu ekonomi memandang bahwa ilmu ekonomi terkait dengan pasar. Dengan begitu, konsep hak kepemilikan menjadi dasar untuk pertimbangan apa yang menjadi tindakan ekonomi. Konsep keadilan merujuk pada prinsip-prinsip pengaturan sosial yang dapat kita gunakan untuk mendefinisikan hak dan sistem pasar. Teori-teori berbasis keadilan dalam ekonomi politik memandang institusi-institusi pasar dengan cara membandingkan institusi-institusi pasar itu dengan tuntutan-tuntutan dari konsep perorangan. Namun, konsep perorangan dipahami secara berbeda antara teori yang satu dengan teori yang lain. Beberapa teori mendefinisikan orang pada level yang paling abstrak, sedangkan teori-teori lain mendefinisikan orang secara lebih konkret. Pendekatan-pendekatan berbasis keadilan berusaha untuk menentukan hubungan antara keputusan-keputusan publik dengan urusan pribadi dengan menggunakan kriteria-kriteria yang dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi dari kesejahteraan individu, kepentingan kelas, kebutuhan negara, dan kekuasaan relatif dari orang. Di dalam teori-teori berbasis keadilan, prinsip dasar untuk mengukur institusi adalah prinsip yang lebih tinggi daripada pertimbangan-pertimbangan politik maupun ekonomi. Ada 3 pendekatan berbasis keadilan. Yang pertama, pendekatan libertarian, yang mengajukan argumen bahwa negara tidak boleh melakukan intervensi terhadap kehidupan ekonomi, karena pendekatan ini memandang bahwa terdapat hubungan yang erat antara keadilan dengan hak kepemilikan. Lalu yang kedua adalah pendekatan kontraktarian, yang mengajukan argumen di mana pemerintah dipandang bisa melakukan campur tangan dalam perekonomian, di mana argumen ini didasarkan pada pandangan bahwa keadilan tidaklah berbentuk pada perlindungan terhadap hak kepemilikan, melainkan berbentuk penilaian kolektif tentang tatanan sosial yang adil. Dan pendekatan yang ketiga adalah pendekatan Hegelian, yang memandang bahwa hak dan keadilan adalah tergantung pada kondisi di mana orang yang satu saling membutuhkan orang yang lain, terutama dalam hal pemberian pengakuan terhadap integritas perorangan. Lalu subbab yang kedua adalah pendekatan libertarian. Di sini terdapat 3 asumsi. Yang pertama, misalkan kita dapat menghasilkan sebuah rumusan hak kepemilikan yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral sehingga dapat disepakati oleh sebagian besar orang. Memang hal tersebut adalah pengandaian belaka. Namun, apabila rumusan semacam itu dapat berjalan dengan berhasil, ada beberapa konsekuensi penting yang akan terjadi, yaitu bahwa segala masalah tentang pemanfaatan kekayaan dapat diserahkan sepenuhnya kepada mereka yang memiliki hak kepemilikan atas kekayaan itu. Karena hak kepemilikan berarti adanya hak untuk menentukan cara penggunaan kekayaan. Lalu asumsi yang kedua adalah misalkan saja kita menemukan sebuah cara yang dapat mendefinisikan secara jelas dan tanpa keraguan sama sekali tentang kekayaan mana yang harus menjadi milik siapa. Apabila ini terjadi, maka semua kekayaan yang ada dalam masyarakat akan jatuh ke tangan orang-orang yang ada dalam masyarakat itu, dan tidak akan ada yang namanya keadilan sosial atau kekayaan sosial atau kekayaan milik bersama. Kecuali kekayaan yang memang sengaja dijadikan milik bersama oleh keputusan-keputusan yang dibuat oleh individu yang independen dalam masyarakat secara sukarela. Lalu asumsi yang ketiga adalah hak kepemilikan yang berlaku dalam masyarakat itu memberikan kebebasan untuk memiliki banyak hal. Dalam situasi seperti ini, semua masalah dalam kepemilikan dan pemanfaatan kekayaan dapat diselesaikan sepenuhnya oleh individu-individu. Ketika situasi tersebut
oleh Nozick dipandang sebagai dua hal. Yang pertama, keadilan dalam mentransfer kekayaan, yang berarti bahwa orang yang satu bisa mendapatkan atau menerima kekayaan dari orang yang lain, semata-mata karena transaksi secara sukarela. Lalu, yang kedua adalah keadilan dalam akuisisi kekayaan, yang berarti bahwa kondisi distribusi kekayaan yang ada pada awalnya tidak merugikan siapapun dan juga tidak menghambat produksi dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Aicha Putri, NIM akhir 167. Di sini saya akan menjelaskan tentang argumen libertarian dan juga pendekatan kontraktarian. Seorang libertarian lebih suka melepaskan hubungan ketergantungannya dengan orang lain daripada melepaskan kebebasannya. Dengan begitu, si libertarian meletakkan integritas individu pada posisi yang lebih tinggi daripada integritas dari kelompok atau integritas masyarakat. Kesulitan dalam libertarianisme adalah bahwa pendekatan ini meminta kita untuk melepaskan hal-hal yang bisa jadi akan kita anggap penting dan bahkan kita andalkan, seperti perasaan bahwa diri kita adalah bagian dari sebuah masyarakat dan kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan oleh keterikatan kita dengan orang sekitar. Pendekatan ini memandang bahwa kalau kita bisa melepaskan ikatan-ikatan itu, maka yang kita dapatkan adalah kebebasan. Namun, pandangan libertarian menekankan bahwa kita harus mengatur kembali situasi ketergantungan sosial agar kita selaras dengan kebebasan dalam menjalin hubungan secara sukarela. Ini pandangan sebagai syarat bagi terwujudnya sebuah masyarakat yang tertata baik atau masyarakat yang adil. Dan apakah kehidupan di dalamnya bisa bermakna atau tidak, itu tergantung pada bagaimana sepenuhnya atau terserah pada individu-individu yang ada di dalamnya. Pendekatan kontraktarian menekankan pada kebebasan politik dan pembentukan kesepakatan tentang struktur dasar dari masyarakat lewat hukum. Pendekatan ini memandang bahwa pertimbangan politik bisa dan bahkan perlu dilakukan di dalam menetapkan kerangka hukum, tapi hasil-hasil dari institusi-institusi dibentuk lewat kerangka hukum itu tidak dipandang sebagai dampak politik, karena kalau dianggap begitu maka itu akan bertentangan dengan ide keadilan. Pendekatan kontraktarian menganut pandangan depolitisasi terhadap perekonomian yang dipelopori oleh aliran ekonomi politik klasik. Penggunaan istilah keadilan dan hak itu sendiri menunjukkan bahwa pendekatan berbasis keadilan adalah termasuk dalam tradisi yang menekankan pada pemisahan antara politik dari masyarakat sipil. Masyarakat sipil ada di dalam dan dibentuk oleh sistem keadilan. Karenanya, sistem dalam masyarakat sipil bisa adil atau bisa tidak adil, tidak pernah bersifat politis. Pendekatan kontraktarian menilai pengaturan-pengaturan ekonomi dan politik berdasarkan sejauh mana pengaturan-pengaturan itu konsisten dengan prinsip-prinsip dari pembentukan kesepakatan untuk mendirikan masyarakat, di mana kesepakatan semacam ini bersifat ide saja, atau maksudnya terbentuknya kesepakatan untuk mendirikan negara atau masyarakat, atau hanya disebut dengan kontrak sosial, itu dianggap ada secara logis tapi mungkin tidak pernah ada dalam kenyataannya. Dasar-dasar dari hukum yang mengatur individu-individu dalam masyarakat adalah hasil dari pilihan masyarakat itu sendiri. Pandangan tentang landasan pendirian institusi semacam ini merupakan gabungan antara ide bahwa orang sudah ada sebelum terbentuknya intuisi sosial atau sistem saling ketergantungan antar orang. Mereka yang membuat kontrak untuk mendirikan masyarakat pasti memiliki kemampuan untuk menilai dan menentukan kriteria apa yang tepat untuk mendirikan masyarakat tersebut. Pendekatan libertarian dan pendekatan kontraktarian memandang bahwa orang sudah ada sebelum masyarakat terbentuk, sehingga mengabaikan kemungkinan lainnya, yaitu bahwa masyarakat atau hubungan sosial berperan besar bagi pembentukan manusia agar bisa menjadi orang, sehingga tidak mungkin terbentuk kalau tidak ada masyarakat.
sebuah alternatif lain bagi pendekatan berbasis keadilan. Konsep tentang individu yang dibentuk secara sosial pada umumnya mengalihkan fokus kita dari masalah hak dan lebih condong untuk mengarah pada ide tentang komunitas atau yang dapat disebut sebagai etika komunitarian yang berusaha menentukan kehidupan yang bagaimana yang dapat dianggap baik dan condong pada konsep komunal. Etika berbasis hak yaitu pendekatan libertarian dan pendekatan kontraktarian yang memandang bahwa individu punya hak dalam masyarakat karena merekalah yang mempunyai hak dasar atau karena merekalah yang pendidikan masyarakat memandang bahwa orang yang satu adalah terpisah dan independen dari orang yang lain. Sehingga untuk menghubungkan mereka diperlukan adanya kerangka hak yang bersifat netral dalam artian tidak condong pada tujuan atau keinginan orang tertentu manapun. Satu ciri khusus dari pendekatan berbasis keadilan adalah penolakan untuk menganggap bahwa individu-individu dalam masyarakat punya kepentingan bersama dan menolak untuk memandang bahwa pandangan individu-individu tentang bagaimana kehidupan yang dianggap baik akan tunduk atau dipengaruhi oleh pandangan kolektif dalam masyarakat. Pandangan yang sempit tentang apa yang menjadi tujuan kehidupan bersama ini mendorong pendekatan komunitarian untuk mengkritik pendekatan-pendekatan berbasis keadilan. Namun, pendekatan komunitarian ini bukanlah satu-satunya pendekatan yang digunakan oleh mereka yang tidak puas terhadap pemahaman tentang hubungan antara wilayah publik dengan wilayah pribadi yang diajukan oleh pendekatan-pendekatan berbasis keadilan. Masalah keadilan ekonomi bisa dirumuskan dan dijawab dengan menggunakan kerangka pemikiran Hegel. Tapi menurut Nozick, pernyataan tentang keadilan ekonomi dijawab dengan cara merujuk pada prinsip-prinsip kepemilikan pribadi dan pertukaran. Sedangkan menurut Rawls, keadilan ekonomi dijawab dengan menggunakan prinsip kesetaraan peluang dan prinsip perbedaan. Selanjutnya, pendekatan berbasis keadilan menggunakan pendekatan Hegelian yang diajukan oleh Ronald Dworkin yang menekankan pada prinsip saling menghormati. Prinsip saling menghormati ini didasarkan pada pandangan bahwa sifat per orang bisa berbentuk karena adanya pengakuan sosial terhadap diri sendiri sebagai orang. Selanjutnya, pendekatan berbasis keadilan yang diajukan Winfeldt menggunakan prinsip kesetaraan peluang sebagai dasar bagi intervensi yang dilakukan badan publik terhadap perekonomian. Teori berbasis keadilan yang satu akan berbeda dengan yang lainnya. Bukan dari ada tidaknya prinsip saling menghormati, ini dikarenakan semua teori berbasis keadilan pasti menggunakan prinsip saling menghormati. Selanjutnya, keadilan sosial dan ekonomi politik. Teori-teori utilitarian mendefinisikan batas-batas dari pasar bukan berdasarkan konsep integritas individu yang dianggap lebih tinggi prioritasnya daripada hubungannya pasar. Hubungan-hubungan pasar baru berperan ketika pasar mengalami kegagalan. Jika dialokasikan, non-pasar atau regulasi pemerintah dapat menghasilkan kepuasan individu yang lebih besar, maka berarti mekanisme non-pasar harus lebih banyak digunakan daripada mekanisme pasar. Sebaiknya pendekatan berbasis keadilan berangkat dari konsep integritas individu, di mana integritas individu ini dijadikan dasar untuk menentukan tujuan dan batas dari pasar. Dalam semua pendekatan berbasis keadilan, pasar memiliki wilayah dari yang ditentukan batas-batasnya berdasarkan sejauh mana integritas orang dapat dipenuhi oleh hubungan pasar. Ini berarti bahwa pendekatan berbasis keadilan membedakan wilayah-wilayah dalam kehidupan sosial berdasarkan satu, pola ikatan antar orang yang menjadi ciri khas dari wilayah itu, dan yang kedua, bagaimana pemahaman terhadap sifat perorangan yang digunakan dalam pola ikatan itu. Hegel menyebutkan wilayah-wilayah ini sebagai commons dalam konsep tatanan etika. Pola pemikiran seperti ini membawa implikasi penting bagi hubungan antara politik dengan ekonomi. Yang pertama yaitu pasar dilindungi
dari campur tangan politik yang dimungkinkan oleh adanya penggabungan antara ekonomi dengan politik atau oleh adanya pandangan bahwa perekonomian adalah sistem politik. Pendekatan berbasis keadilan menekankan bahwa perekonomian memiliki integritas tersendiri dan harus berdiri secara terpisah. Yang kedua, wilayah-wilayah dalam kehidupan sosial ini didefinisikan secara kualitatif oleh pendekatan berbasis keadilan ini dan tidak ditentukan berdasarkan kegagalan pasar, sehingga penalaran ekonomi ataupun logika pasar tidak bisa mendominasikan hubungan non-pasar. Hubungan non-pasar dianggap memiliki wilayah sendiri dan integritasnya sendiri karena dianggap memiliki tujuan sosial yang berbeda secara kualitatif dari wilayah-wilayah lain. Maka politik bukanlah sebuah cara lain untuk mencapai efisiensi ekonomi, melainkan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang khusus sifatnya dalam proses politik itu sendiri. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.